Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk kesempatan video kali ini saya akan sampaikan tentang pengenalan data dan informasi. Data merupakan suatu hal yang sangat penting di era saat ini, karena perkembangan zaman saat ini membutuhkan sebuah keputusan-keputusan sehingga perusahaan atau potensi diri menjadi eksis kembali. Saat ini banyak bermunculan kekacauan atau ketidakpastian di dalam dunia usaha, dunia bisnis, dan di dalam kehidupan pun juga menjadi suatu hal yang misteri atau bisa disebut era disruption. Oke, selanjutnya kita ada data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga sering disebut sebagai bahan mentah informasi. Gini, sederhananya, data itu terdiri dari beberapa datum. Yang dimaksud datum adalah data tunggal atau fakta-fakta tunggal. Jadi beberapa datum tersebut baru dikatakan sebuah data. Maksudnya beberapa datum dikumpulkan, dihimpun di dalam sebuah wadah berbentuk tabel mungkin atau database mungkin. Itulah yang disebut data. Jika hanya satu datum seperti nama, datum itu contohnya gini loh. Nama Mita, gitu aja. Atau usia 27 tahun, hanya itu aja. Itu datum, jadi terpisah-pisah. Hanya data tunggal, informasi tunggal. Itu belum bisa dikatakan sebuah data. Ada contoh seperti ini. Di dalam satu baris tabel itu ada nama Mita, tanggal lahir 18 Januari 2016, jenis kelamin perempuan, terus kesukaan bermain. Nah, walaupun hanya informasi satu orang, tapi sudah terdiri dari beberapa data tunggal, itu juga merupakan sebuah data. Kalau hanya jenis kelamin perempuan gitu saja, itu belum, itu hanya data tunggal. Data harus minimum lebih dari satu, itu baru dikatakan data. Seperti itu. Selanjutnya, proses pengolahan data. Nah, kenapa sih data harus diolah? Kalau hanya sebuah data, itu tidak bisa atau kesulitan untuk menyimpulkan data ini apa sih? Data ini ada informasi apa sih? Atau ada pengetahuan apa sih? Nah, itu kan masih belum bisa disampaikan menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah prediksi, menjadi sebuah estimasi dan lain sebagainya. Jadi data perlu diolah. Adapun tahapnya ada 3 hal yang terpenting, yaitu ingat, input, proses, dan output. Jadi mengolahnya pada saat processing. Input itu sumbernya. Jadi data yang pertama kali yang kita dapatkan atau yang kita koleksi
itu merupakan sebuah input, bisa dimasukkan lewat komputer. Jadi seperti video sebelumnya saya sudah sampaikan Google Spreadsheet. Jadi dapat diinput ke dalam Google Spreadsheet. Jadi disimpan dalam Google Spreadsheet. Itu input. Untuk selanjutnya ada processing. Processing itu banyak hal ya, yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat proses yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian di storage. Jadi proses itu banyak hal dilakukan oleh seorang data engineering. Jadi seorang pengolah data, dia harus tahu outputnya seperti apa sehingga input diproses dan akan menghasilkan output. Kalau saya sendiri biasanya yang saya lakukan itu terpenting nomor 1 dan nomor 3 dulu yang perlu kita pahami. Contoh, data inputnya itu seperti apa sih? Terus data outputnya seperti apa sih? Data output ini biasanya terkait oleh user atau seperti pimpinan atau seorang analis. Dia membutuhkan output biasanya. Jadi kita harus pahami dulu output seperti apa yang diinginkan oleh user. Barulah kita gali inputnya seperti apa supaya terpenuhi output. Data-data yang kita koleksi itu seperti apa? Seperti contohnya gini. Ada user atau ada seorang pemimpin meminta berapa jumlah usia remaja ya, 15 mungkin 15 tahun hingga 25 tahun. Nah, pertanyaannya seperti itu, seumpamanya gitu. Maka dilihat dari data yang kita punya atau data yang kita koleksi, usianya kita golongkan dulu, baru kita bisa mengelola atau mengolah. Kita golongkan mungkin usia 1 sampai 5. Kita kategorikan balita. Usia 6 sampai 14 kita kategorikan anak-anak. Seumpama 15 dan 25 remaja. Nah, di situ barulah kita memprosesnya. Jadi data processing. Jadi kita mengolah atau pada posisi tahap proses, sehingga output yang diharapkan untuk mengklasifikasikan usia itu dapat ditemukan. Oke, selanjutnya apa itu informasi? Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu pada penggunanya atau bagi penggunanya. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data atau datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu yang terjadi pada saat tertentu. Jadi, hasil pengelolaan data yang tadi slide sebelumnya melalui proses input, melalui tahapan input, terus kita proses menjadi sebuah output sehingga dapat disampaikan sebuah informasi, makna dari data tersebut. Harapannya pengguna dapat mengetahui apa makna dari data yang kita olah.
penelitian. Itu informasi. Jadi beda ya, data dengan informasi. Data itu kumpulan dari beberapa data tunggal atau fakta-fakta tunggal. Kemudian informasi adalah pengelolaan data sehingga menjadi sebuah makna atau data tersebut memiliki makna. Nah, itulah dikatakan informasi. Selanjutnya, sifat data. Sifat data itu memiliki dua sudut pandang ya. Apa ya bahasanya? Sifat data itu ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Ini telah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Biasanya data kuantitatif diperoleh ketika melakukan penelitian yang bersifat statistik. Jadi mudahnya gini, data kuantitatif itu data yang bisa dikali, dibagi, dikurang, atau ditambah. Itu data kuantitatif. Kemudian yang kedua, data kualitatif, disebut juga data naratif. Data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umum, tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Data kualitatif ini tidak bisa dibagi, dikurang, ditambah, ataupun dikali. Oke, selanjutnya sistem informasi. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi atau disebut juga dengan processing system, informasi generating system. Sistem informasi sendiri memiliki sejumlah komponen tertentu yang terdiri dari beberapa komponen berbeda, yaitu manusia, data, hardware, dan software. Sebagai suatu sistem, komponen tersebut berinteraksi satu dengan lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Selanjutnya, matur nuwun. Slide ini dipersembahkan oleh Om Adit dan Om Dani. Jadi mohon maaf atas kekurangan penyampaiannya. Demikian, nanti kita lanjutkan video-video selanjutnya agar lebih jelas. Kita langsung praktekkan dengan Google Sheet. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Duh.